Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Mungkin Mas dan Mbaknya pernah mendengar mata kuliah perilaku organisasi dari kakak-kakak kelas, atau melihat buku-buku tentang perilaku organisasi. Tapi sebenarnya apa sih itu perilaku organisasi? Apa itu perilaku organisasi? Sebelum kita membahas tentang perilaku organisasi, saya akan membahas dulu mengenai manajer. Siapakah manajer itu? Manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain. Oke. Yang kedua, manajer adalah orang yang melakukan fungsi-fungsi manajemen yang mungkin Anda sudah kenal dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling. Untuk poin 2 akan saya jelaskan nanti. Yang ketiga, manajemen adalah seni di dalam melakukan sesuatu. Mengapa disebut seni? Karena perlakuan satu orang tidak bisa disamakan dengan memperlakukan orang lain. Contoh, saya memotivasi Anda untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan memberikan upah yang tinggi. Namun hal ini belum tentu bisa diterapkan kepada teman Anda, karena teman Anda tidak butuh duit, misalkan. Mereka lebih membutuhkan pengakuan, misalkan. Oleh karena itu, dikatakan seni di dalam melakukan sesuatu. Manajer adalah orang yang melakukan fungsi manajemen atau fungsi planning, organizing, actuating, dan juga controlling, seperti poin 2 tadi. Nah, apa itu planning? Planning itu adalah sesuai artinya adalah merencanakan. Apa sih yang direncanakan dalam planning? Nah, di situ seorang manajer itu merencanakan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan selama 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Dia juga merencanakan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, intinya merencanakan segala sesuatu yang ingin diraih. Kemudian, yang kedua, organizing. Di sini, dalam organizing, kalau tadi merencanakan, organizing di sini siapa yang melakukannya? Siapa melapor kepada siapa? Kemudian pembagian pekerjaannya seperti apa, tugasnya apa. Jadi berkaitan dengan strukturnya organisasi bagaimana. Di dalam struktur organisasi kan ada jenjang-jenjang itu. Yang bawah melapor kepada yang atas melapor pada atasnya lagi, dan seperti itu. Nah, kemudian actuating. Nah, sebelum saya membahas actuating, saya akan membahas dulu staffing dan leading. Staffing itu apa sih? Staffing itu adalah memilih orang-orang yang diperlukan untuk duduk dalam jabatan tertentu. Oh, si A ini yang cocok untuk menempati accounting. Oh, Pak ini yang cocok untuk menempati bendahara, seperti itu. Kalau leading itu kan leader ya, leader dari memimpin. Nah, jadi mengarahkan, kemudian memotivasi, rekrutmen, menyelesaikan konflik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita actuating. Actuating adalah apa itu actuating? Menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Lah, kenapa kok nggak planning, organizing, staffing, leading, actuating, dan controlling? Ada beberapa buku yang menyatakan planning, organizing, staffing, leading, kemudian controlling.
tanpa actuating. Ada juga yang planning, organizing, kemudian leading, juga controlling ada. Tapi kenapa kok yang banyak itu POAC? Karena actuating sendiri adalah menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan. Apa tindakan yang diperlukan? Staffing juga diperlukan, leading juga diperlukan. Maksudnya 2 poin ini masuk ke dalam actuating. Nah, demikian. Ya, kemudian baru controlling. Controlling ya memonitor pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Nah, membandingkan aktualnya dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian, peran-peran seorang manajer. Apa itu peran seorang manajer? Nah, peran seorang manajer itu ada yang membaginya bermacam-macam. Nah, setiap tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ada yang membaginya berdasarkan fungsi-fungsi manajemen tadi. Fungsi planning, organizing, leading, dan controlling. Dia memiliki peran di dalam planning, peran manajemen di dalam organizing, peran manajemen di dalam leading, dan juga peran manajemen di dalam monitoring ada. Ada juga Miss Bird juga kalau Miss Bird itu membaginya menjadi 3, yaitu peran interpersonal. Jadi seorang manajer itu diharuskan membuat atau melaksanakan tanggung jawab yang bersifat seremonial misalnya. Seremonial seperti apa? Ya, pemimpin universitas pasti memimpin wisuda kan? Nah, ini simbolnya. Kemudian bagaimana dengan leadership? Nah, leadership di sini perannya adalah mencakup rekrutmen, melatih, memotivasi, dan sebagainya. Peran penghubung bagaimana? Menghubungi pihak-pihak yang lain untuk memberikan informasi, bisa pihak eksternal maupun pihak internal. Jadi mencari informasi. Nah, menghubungkan informasi maksudnya. Kemudian bagaimana dengan informational rules? Kalau informational rules tadi itu adalah untuk mengumpulkan informasi. Jadi mencari informasi dari mana? Majalah, koran, laporan internal, laporan eksternal misalkan. Kemudian menyebarkan informasi, menyebarkan kepada siapa? Stakeholder, mungkin pemegang saham, mungkin juga orang-orang penting di dalam organisasi. Misalnya menyebarkan itu kepada manajer tingkat menengah atau tingkat pertama atau lower manager untuk apa? Untuk mengambil kebijakan misalkan. Ada informasi seperti itu dikasih tahu. Kemudian juru bicara sebagai juru bicara. Nah, kemudian apa perannya lagi? Peran untuk pengambilan keputusan. Nah, menyelesaikan masalah, menguak inti daripada permasalahan, kemudian ada sumber daya dialokasikan seperti apa, untuk menyelesaikan masalah seperti apa, untuk berunding, dan sebagainya. Nah, ini adalah peran-peran daripada manajemen. Kemudian, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang manajemen? Nah, keterampilannya kalau Anda juga bisa buka bukunya manajemen Tehani Handoko. Nah, seperti ini juga tampak di sana tabel seperti ini. Nah, itu jadi keterampilan itu dibagi menjadi 3. Keterampilan teknis, keterampilan berhubungan, keterampilan konseptual. Keterampilan teknis itu seperti apa? Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tertentu. Maksudnya apa sih? Oh, saya ini misalnya ahli dalam bidang accounting. Keahlian saya adalah accounting, buat laporan keuangan, buat neraca lajur 10 kolom, misalkan. Kemudian, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Artinya apa? Kemampuan untuk bekerja sama. Tim ya. Komunikasi yang efektif, memberikan motivasi, mengarahkan sikap antusiasme yang tinggi, artinya itu bisa baiklah hubungan sama orang, bisa berkomunikasi sama orang, hangat dengan orang, seperti itu. Nah,
Yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Konseptual itu seperti apa? Berpikir dan membangun konsep menghadapi situasi yang abstrak. Contoh apa? Menentukan strategi ke depan. Oh, sekarang lagi COVID-19 ini. Semua bidang usaha itu terpuruk. Nah, kita harus memikir strategi apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Nah, situasinya itu kan, ini kan nggak bisa ditentukan ya. Gonjang-ganjing seperti ini kan nggak bisa ditentukan. Nggak bisa, kan abstrak. Semuanya serba abstrak. Bisa jadi besok nggak karuan, besok misalnya ini ada kebijakan PSBB akan berpengaruh juga kepada kita, misalkan perusahaan kita, misalkan kemudian ternyata salah satu staf kita terkena COVID. Nah, akhirnya akan merubah juga kebijakan kita. Nah, artinya ini kan berpikir dan membangun konsep atau strategi menghadapi situasi yang abstrak, menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi semacam ini, itu yang tepat itu seperti apa. Nah, baru mengambilkan keputusan tadi, strategi yang diperoleh. Nah, yang diambil. Oke, jadi, nah, tingkatan manajemen. Nah, kembali ke tadi kan, keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh manajemen. Nah, tingkatan manajemen itu ada 3. Tingkat pertama yaitu biasanya Anda mendengar dengan lower manager. Manajemen tingkat menengah, Anda mengenal dengan middle manager. Manajemen tingkat tinggi dikenal juga sebagai top manager. Nah, Anda lihat ini garisnya yang di akhir nih. Nah, ini kan ada garisnya nih. Nah, garis ini menunjukkan apa? Coba kita lower manager. Pada lower manager membutuhkan keterampilan teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan manajemen tingkat menengah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi tingkatan manajemen, maka dibutuhkan keterampilan teknis yang semakin sedikit. Keterampilan konseptual semakin tinggi tingkat manajemen, maka dibutuhkan keterampilan konseptual semakin tinggi. Kalau tadi keterampilan teknik semakin sedikit, kalau keterampilan konseptual semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak dibutuhkan. Artinya apa? Kalau manajer pada tingkat bawah itu lebih banyak kepada mengaplikasikan pengetahuan yang sudah ada. Nah, kalau pada manajemen tingkat tinggi atau top manager, dia lebih banyak melakukan membuat sebuah strategi berpikir tentang situasi yang abstrak, menganalisa situasi yang kompleks dan sebagainya. Nah, ini yang banyak di peran yang daripada top manager, sehingga keterampilan yang dibutuhkan seorang top manager itu lebih banyak ke arah konseptual analisa seperti itu, kemudian membangun konsep, kemudian membuat strategi. Nah, seperti itu pengambilan keputusan. Nah, baik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa itu perilaku organisasi. Nah, sebenarnya apa sih perilaku organisasi itu? Nah, perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, berarti artinya kita itu akan memprediksi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, orang-orang yang ada di dalam organisasi itu perilakunya dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Faktor individu itu sendiri, kelompok, dan juga struktur. Ya, atau bisa juga Anda mengatakan ilmu yang mempelajari 3 faktor penentu perilaku organisasi, yaitu dipengaruhi oleh individu, kelompok, dan struktur. Jadi artinya kita itu memprediksi perilaku daripada manusia yang ada di dalam organisasi. Agar apa? Kita bisa mengarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, karena kalau nggak perilaku orang itu, kalau perilakunya nggak diatur, maka akan sendiri-sendiri. Yang satu berperilaku ke kanan, yang satu berperilaku ke. Nah, sekarang bagaimana cara memprediksi perilaku?
Untuk memprediksi perilaku manusia, kita bisa melakukan kajian secara sistematis. Apa itu maksudnya? Nah, itu berdasarkan manajemen berbasis bukti atau riset. Jadi, cara memprediksi perilakunya dengan melakukan penelitian berkaitan dengan misalkan apakah A berpengaruh terhadap perilaku manusia, misalkan apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi? Apakah kemampuan individu berpengaruh terhadap kinerja organisasi? Nah, seperti itu. Jadi, cara memprediksi perilaku bisa berdasarkan kajian sistematis atau berdasarkan bukti-bukti empiris atau riset, tapi juga bisa berdasarkan intuisi. Loh, kok bisa intuisi? Intuisi itu juga diperlukan. Namun, jika kita mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi, maka kita mengambil keputusan dengan informasi yang tidak lengkap. Nah, kemudian tetapi kalau seandainya kita juga mengambil kesimpulan keputusan hanya berdasarkan riset saja, itu juga bisa jadi riset juga ada kemungkinan bias. Artinya apa? Cara memprediksi perilaku yang paling baik adalah dengan menggabungkan antara intuisi kita dengan riset. Nah, untuk meminimalisir bias masing-masing. Lantas bagaimana hubungan antara disiplin ilmu yang lain dengan perilaku organisasi? Nah, ilmu-ilmu yang bisa berkaitan dengan atau mendukung perilaku organisasi itu salah satunya adalah psikologi. Apa itu psikologi? Nah, ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari individu itu sendiri. Kontribusinya apa? Contohnya, dia mempelajari tentang motivasi seseorang, emosi seseorang, persepsi seseorang. Nah, berarti, ini kan kita juga di dalam perilaku organisasi juga membahas tentang motivasi, persepsi, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ilmu sosial psikologi? Ilmu sosial psikologi itu fokusnya pada pengaruh seseorang terhadap orang lain atau individu terhadap individu lain. Nah, di situ kontribusinya apa? Salah satunya misalkan di situ dipelajari mengenai bagaimana berkomunikasi. Nah, itu juga dipelajari di dalam perilaku organisasi. Kemudian sosiologi. Sosiologi itu apa? Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan budayanya. Jadi di situ ada budaya organisasi, budaya perubahan, seperti itu yang juga dibahas di perilaku organisasi. Kemudian antropologi. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan aktivitasnya. Nah, ini juga sama. Jadi ada mempelajari juga tentang budaya organisasi. Nah, ini juga dipelajari di dalam perilaku organisasi. Maka disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi adalah ilmu psikologi, ilmu sosial psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi. Nah, saya kira itu gambaran mengenai apa itu perilaku organisasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.